berzina, kemudian setelah 1 bulan dia menikah, ya, menikah. Nah, setelah menikah resmi nikah ulang, 6 bulan lebih sedikit anak itu lahir. Yang saya tanyakan, itu nasabnya ikut bapak atau ikut ibunya? Nah, kalau ikut bapak, bagaimana? Kalau ikut ibu, bagaimana orang yang terlanjur sudah nikah yang walinya wali hakim? Nah, kalau ikut bapak, bagaimana memandang akulul hamli? Paling sedikit-sedikitnya hamil itu 6 bulan, padahal nasabnya ikut bapak. Anak yang lahir paling sedikit kan 6 bulan ya. Itu padahal dia berzina, salah 1 bulan itu berzina. Kemudian setelah zina 1 bulan itu dia nikah resmi kan Pak. Jarak 6 bulan lebih sedikit, itu lahirlah anak. 6 bulan pas lah, lahirlah anak. Itu nasabnya nanti ikut bapak atau ikut ibu. Nah, kalau ikut ibu, bagaimana orang-orang yang nikah walinya wali hakim itu? Mana? Kalau ikut bapak, kalau dia ikut bapak, bagaimana anak yang kok jadi nikahin bapaknya? Ambil suara Bella. Apakah orang yang bunuh diri itu termasuk takdir, Pak? Saya agak bingung juga jawabnya, Pak. Orang yang bunuh diri itu apa disebut takdir Allah? Makasih, Pak, itu saja. Bapak Ibu sekalian, ini sedikit ada tambahan pertanyaan dari Mas Imam. Masalah yang berkenaan dengan kehamilan. Yang dipertanyakan, ada seseorang berzina. Pengertian berzina, melakukan sesuatu di luar nikah. Setelah berzina, kemudian nikah. Kemudian setelah 6 bulan melahirkan. Gitu kira-kira ya. Jadi di dalam pembahasan agama, jadi akolul hamli, dihitung akolul hamli itu kan setelah melaksanakan pernikahan. Lafalnya itu cuma lakdotani, ditambah waktu sebentar, waktu mereka bergaul suami istri pengantin baru. Mungkin 1 minggu, mungkin 2 minggu kan bergaul. Kira-kira sudah jadi, kira-kira itu. Nah, kemudian baru dihitung sampai 6 bulan. Kalau jelas-jelas sudah bergaul di luar nikah, dan tentunya mereka akan terasa, wah ini kok ada perubahan, langsung nikah, itu tetap walaupun secara biologis itulah bapaknya, secara biologis, tapi nasabnya tetap tidak boleh kepada bapaknya kalau anak itu adanya di luar nikah. Kalau anak itu adanya tetap di luar nikah, walaupun bapaknya itu tetap bernasab kepada ibunya, tidak boleh kepada bapaknya. Berhubung demikian, maka terputuslah segala sesuatu dengan bapaknya. Contohnya masalah kewalian ataupun masalah mawaris, itu sudah terputus walaupun di dalam keluarga bapaknya ya itu. Ini yang harus kita hati-hati. Dan apabila di lingkungan kita ketahui ada orang yang sudah nikah tapi sudah hamil, yang nikah tapi sudah hamil, ini jangan sungkan-sungkan, harus diingatkan walinya. Mengapa demikian? Karena kalau sudah hamil baru dinikahkan, itu kebetulan anaknya perempuan, suatu saat sekali lagi walinya akan bukan pada bapaknya. Diingatkan secara pribadi, jangan sampai di muka umum, nanti tidak malu, nanti kewaliannya, istilahnya bapaknya jangan menikahkan karena adanya itu di luar nikah.
Ini sesuatu yang harus hati-hati. Sekali lagi masalah ini, karena kalau bapaknya yang menikahkan, walaupun tadi sebenarnya bukan bapaknya, ini sampai kapanpun kan walinya kan nikahnya kan tidak sah. Ini yang sangat kita khawatirkan sampai anak cucunya itu posisinya semacam ini. Ini hati-hati. Itu kan adanya kan sebelum nikah. Jadi leono itu kan sebelum nikah. Jadi yang dibatasi akolul hamli itu setelah nikah. Setelah nikah ditambah bergaul seminggu 2 minggu baru akolul hamli. Hamil itu. Iya, sudah hamil. Walaupun masih hamil muda, masih sebulan, tapi sudah hamil itu tetap ikut. Tetap ya ikut, kalau anaknya tetap nasabnya tetap ibunya, tidak boleh kepada bapak. Karena itu tadi hubungan di luar nikah adanya itu di luar nikah. Walaupun secara biologis bapaknya itu, tapi secara hukum agama tidak boleh bernasab kepada bapaknya. Iya. Kemudian Pak Fauzi tadi, apakah orang gantung diri itu termasuk takdir? Betul ya? Kita sebagai manusia itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan iradah juz'iyah. Allah yang Maha Kuasa, tapi kita oleh Allah juga diberikan kekuasaan. Ada ketentuan-ketentuan yang sifatnya keharusan tidak boleh memilih. Contohnya saya, bin bapak saya itu gak pernah memilih. Pak Bustomi nggak pernah memilih, ya toh. Kalau milih mungkin wah saya pengen bapaknya presiden, minggu saya pengen bapaknya kiai. Kalau boleh memilih, jadi ada takdir yang sifatnya tidak bisa memilih. Contohnya semacam itu. Ada ketentuan-ketentuan yang bisa memilih, dan itu diperbolehkan oleh Allah karena diberikan iradah juz'iyah. Kita diberikan pilihan-pilihan di dalam kehidupan. Contohnya, saya duduk di sini, ini saya milih mau di sini. Bapak duduk situ, mau duduk, mau berdiri, itu adalah kehendak kita. Jadi orang istilahnya itu bunuh diri, itu kan pilihan pribadi, walaupun ketentuan itu cuma ini kan adab kepada Allah SWT. Akhirnya gantung diri itu sudah ada garisnya, tapi atas pilihan dirinya sendiri. Kalau kejadian apapun segala yang terjadi itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tapi atas pilihannya. Mengapa kok memilih yang semacam itu? Nah, itu. Jadi kita itu kan oleh Allah diberikan kekuasaan untuk memilih. Wa hadainahun najdain. Apakah mau milih yang bagus ataupun milih yang tidak bagus, itu oleh Allah kita diberikan akal itu. Ini sebagai perangkat untuk menentukan ketentuan-ketentuan agar kita bisa memilih, diberikan akal yang sehat. Kemudian kita diwajibkan ngaji, diwajibkan taklim, ini agar kita milih sesuatu, milih yang benar. Kita memilih sesuatu, milih yang bermanfaat, milih yang berpahala. Ini sekali lagi oleh Allah kita diberikan kekuasaan. Ini kalau demikian nanti malah itu kita bicara adab dengan Allah. Kalau Dondro nanti kan, oh berarti orang maling itu kan takdir Allah. Nah itu, ini sama. Itu kan pilihan pribadinya, Pak. Kalau ketentuan semua yang terjadi di dunia itu memang adalah atas sepengetahuan Allah. Tapi manusia sekali lagi diberikan akal sehat, diberikan ketentuan untuk ngaji agar bisa memilih, kemudian menghindari hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang merugikan. Itu maksudnya demikian. Jadi kepada Allah pun kita harus beradab, jaga adab kita. Jangan sampai itu kan yang mata ini Gusti Allah, jangan. Itu adab pada Allah SWT. Demikian Pak Fauzi.